Anda masih bersama kami, Saudara Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan tersangka Rismon Sianipar dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Penghentian penyidikan terhadap Rismon tidak menggugurkan status tersangka lainnya di persidangan. Polisi sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 usai Rismon Sianipar berdamai dengan Jokowi. Iman mengatakan penghentian penyidikan terhadap Rismon tidak menggugurkan status tersangka lainnya di persidangan. Menurutnya, Rismon sudah menemui Jokowi di kediamannya di Solo pada 12 Maret 2026. Dalam pertemuan itu, Jokowi telah memaafkan Rismon yang sudah menuduh ijazahnya palsu. Ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atas permasalahan sebagaimana telah terjadi restoratif justice antara sebagian daripada para tersangka dengan pelapor. Terhadap tersangka yang menempuh cara pembuktian dalam persidangan di pengadilan sehingga proses hukumnya tetap berlanjut. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo telah terjadi pertemuan antara RHS dengan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut RHS meminta maaf secara langsung kepada Insinyur Haji Joko Widodo karena telah menuduh ijazah sarjana Insinyur Haji Joko Widodo tersebut palsu dan skripsi berikut lembar pengesahannya. Selanjutnya, Insinyur Haji Joko Widodo menerima permintaan maaf tersebut. Jokowi, majulah mana. Kepada khalayak ramai, kepada rakyat Indonesia, memang Jokowi takut mengajukan ijazahnya. Bahwa sejak tanggal 14 kemarin, baru 2 hari lalu, sudah resmilah rekan kami atau klien kami Rismon Sianipar sudah mendapatkan SP3. Rismon Sianipar resmi menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus fitnah ijazah milik Presiden ke-7 Jokowi. Dengan diterimanya surat tersebut, status Rismon sebagai tersangka pun telah dicabut. Di saat bersamaan, kuasa hukum Rismon Jahmada Girsang juga mengultimatum mantan pengacara Rismon untuk tidak menyudutkan kliennya setelah diterimanya SP3. Jika masih dilakukan, pihaknya akan melapor ke Dewan Kehormatan Advokat. Advokat yang pernah mendampingi Rismon Sianipar atau pengacara yang pernah mendampingi Rismon Sianipar, saya sebut rekan-rekan tersebut agar tidak sembarangan lagi membicarakan klien kami Rismon Sianipar sejak diterimanya SP3 ini. Jika itu dilakukan, kami akan lakukan tindakan melaporkan ke Dewan Kehormatan. Rismon yang kini tak lagi menyandang status tersangka kembali menegaskan jika tulisan Roy Suryo di buku Jokowi's White Paper bukanlah karya seorang peneliti. Oleh karena itu inilah saudara kalian baca ini atau saya kasih. Ini kalian kasih ke peneliti coba. Ada banyak peneliti di Universitas Negeri maupun Jakarta. Inilah kalian kasih. Inilah sebenarnya Roy Suryo. Kok 9 halaman ini? Ini. Jadi karena tercover dengan tulisan saya 480 halaman. Jadi seperti inilah. Di hari yang sama, kubu Roy Suryo menggelar demo di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Mereka kembali menuntut Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya ke publik. Kubu Roy menilai janji Jokowi membawa ijazahnya ke pengadilan hanya bohong belaka. Nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Di sisi lain, kubu Jokowi yang juga Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali menilai kubu Roy CS yang masih kukuh menuding ijazah Jokowi palsu sudah tak punya kekuatan.
Usai Ketua TPUA Egy Sujana menemui Jokowi dan menerima SP3. Sehingga menurut Ali, kelompok Roy dan TPUA tak lagi sejalan. Ketuanya aja, siapa tuh namanya, udah mengakui kesalahannya, kemudian mengakui ijazah Pak Jokowi terus. Apa nggak gugur itu TPUA punya tuntutan kemarin? Siapa tuh? Egy Sujana. Egy Sujana sudah kesini kan? Sudah kesini dan kemudian mengakui keaslian ijazah Pak Jokowi. Terus? Apalagi urusannya mempertanyakan itu asal nama TPUA. Rismon Sianipar adalah orang ketiga penerima SP3 kasus ijazah setelah sebelumnya Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kini tersisa 5 tersangka dari 2 klaster yang mana berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap atau P21. Tim Liputan Kompas TV.